Ayahku solat, ayahku selalu berzikir, ayahku selalu naik haji, ayahku selalu umrah, ayahku selalu sedekah. Tapi kenapa dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu? Di dalam hidupnya suka memaki, suka merendahkan, suka mencaci. Maka Allah beratkan ketika dia naz'ah, ketika mau dicabut, maka berat kata Allah ketika itu. Segala puji bagi Allah yang masih menetapkan hidayah keimanan dan keislaman pada kita. Segala puji bagi Allah, kita selalu memujinya, memohon ma'unah pertolongannya, memohon maghfirah pengampunannya, memohon rahmat, ridha dan karunia-Nya. Tidak ada zat yang berhak dipuji di atas muka bumi ini kecuali Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak ada zat yang berhak diagungkan di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada zat yang berhak disucikan di atas muka bumi ini kecuali Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Kami selalu bertobat, berlindung dari kejahatan diri dan keburukan amal yang kami lakukan di hadapan-Mu. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Jika Engkau memberikan hidayah, tak seorang pun yang sanggup menyesatkan. Jika Engkau menyesatkan, tak seorang pun yang sanggup memberikan hidayah. Jagalah hidayah ketika sampai kepada kita. Jangan gadaikan semua iman akidah kita kepada orang-orang di luar Islam. Jangan gara-gara kemiskinan hidup kita di atas muka bumi ini kemudian kita sanggup menggadaikan iman akidah kita kepada orang-orang kafir di luar sana. Pantaslah Rasulullah dengan tegas mengatakan, la tahmilannakumul usrah wal faqah ala an tatlubur rizqa min ghairi hilli. Jangan jadikan kesusahan hidup kalian di atas muka bumi ini kemudian kalian jual iman akidah kalian. Kalian gadaikan akidah kalian. Yusbihu mu'minan, pagi hari mukmin yang sejati. Wa yumsi'u kafiran, sore hari sudah seperti orang kafir lagi. Wa yumsi'u mu'minan, sore hari seperti mukmin yang baik sekali. Wa yusbihu kafiran, pagi hari sudah seperti orang kafir kembali. Yabi' aqwa madinahu bi'aradi minad dunya qalilin. Mereka yabi' dari kata-kata ba'a yabi'u, menjual. Mereka menjual iman mereka, mereka menjual akidah mereka, mereka menjual Islam mereka bi'aradin minad dunya qalilin, untuk mendapatkan dunia mereka sedikit. Banyak orang Islam Pak, lahir Islam, hidup Islam, tapi mereka menggadaikan iman akidah mereka. Banyak orang Islam, solatnya bagus, tahajudnya bagus, tapi mereka menjual iman akidah mereka untuk orang-orang kafir. Berapa banyak dari ulama, profesor, doktor mereka yang menjual iman akidah mereka untuk orang-orang kafir? Berapa banyak dari ulama-ulama itu? Mereka tidak takut ketika mereka mengatakan sesuatu yang melukai hati orang-orang Islam. Sampai itulah kerendahan iman mereka, sanggup mereka jual di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasul mengatakan, innal mu'min baina makhafataini baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'um bih. Mukmin itu di antara dua ketakutan, dicabut dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita tak ada yang tahu di dalam masjid ini. Wa innal mu'min baina makhafataini baina ajalin qad madha la yadri mallahu qadin fi. Mukmin itu pun di antara dua ketakutan, dimasukkan ke dalam surga
atau dimasukkan ke dalam neraka, kita pun tak ada yang tahu di atas muka bumi ini. Saya, Bapak, tak ada yang tahu di mana tempat Bapak. Apakah Allah mencabut Bapak dalam keadaan husnul khatimah? Apakah Allah mencabut kita dalam keadaan su'ul khatimah? Tidakkah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang 10 orang ke tempat Rasulullah dan 2 orang Ansor langsung bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Mukmin yang mana yang paling mulia? Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik budi pekertinya. Wa ayyul mu'min akyas? Mukmin yang mana yang paling cerdik? Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanu lahum isti'dadan, yang banyak mengingat mati dan baik persiapan untuk mati. Jadi orang yang paling mulia yang akhlaknya baik, yang ini hari kita akan bahas. Yang paling cerdik, yang banyak ingat mati dan baik persiapan untuk mati. 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Ketika itu dunia ini bergoncang, arsy bergoncang, seluruh malaikat bertasbih, seluruh malaikat-malaikat Allah bertahmid, seluruh malaikat-malaikat Allah memuji dan beristighfar karena lahirnya seorang manusia dari perut seorang ibu Aminah dan ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib. Maka ketika itu tidak ada kecuali seluruh tumbuh-tumbuhan bergembira datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok ada orang Islam yang sanggup membid'ahkan peringatan Maulid Nabi? Sedangkan Abu Jahal saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk neraka dan tidak akan pernah keluar ke dalam surga. Ketika Rasulullah lahir, Allah kurangi azabnya dalam neraka setiap hari Senin karena kegembiraannya datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ada pula orang Islam membid'ahkan Maulid Nabi? Apa dia tak baca hadisnya? Apa dia tidak tahu? Apa dia tidak belajar? Tidakkah Rasul mengatakan ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik, "Wallazi nafsi biyadihi," yang jiwaku ada di tangan Allah, "la yu'minu ahadukum," tidak akan sempurna iman kalian hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi, sampai kalian mencintai aku Rasulullah melebihi cinta kepada kedua ibu bapa kalian dan anak-anak kalian. Dari Abu Hurairah sama Sahih Bukhari nomor 15, apa yang diucapkan Rasulullah? La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna iman kalian kepada Allah hatta, sampai akuna ahabba ilaihi, sampai kalian mencintai aku melebihi miwalidihi wa walidihi wan nasi ajmain, lebih dari mencintai orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia di atas muka bumi ini. Kalau Bapak pada hari ini memperingati kecintaan kita kepada Rasulullah, masih adakah ilah di hati kita ini untuk lebih mencintai selain Rasulullah? Masih adakah ilah di hati kita ini mencintai Rasulullah hanya setengah-setengah saja? Masih adakah di hati kita ini mencintai Rasulullah hanya cuman sekedar kita mengucapkan aku cinta Rasulullah, aku cinta Nabi, padahal Rasulullah tidak pernah meninggalkan Bapak dalam kehidupan Rasulullah. Sampai Rasul akhir hayatnya dia hanya tanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa hakku kepada umatku nanti di hari kiamat?" Maka Jibril mengatakan, tidak ada yang memasuki seluruh surga sebelum seluruh umatmu memasukinya. Mana cinta Bapak pada Rasulullah? Mana cinta ibu pada Rasulullah? Sebesar apa cinta ibu kepada Rasulullah? Tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dikatakan oleh seorang sahabat Nabi akhir zaman, Rasul itu, Bu,
tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Dahinya lebar, kulitnya putih kemerahan, alis matanya tebal, bulu matanya tebal, mata putihnya bisa kita berkaca. Ketika Abu Bakar mengatakan, Rasul, kami bisa berkaca di matamu. Giginya rapi, hidungnya mancung, jenggotnya lebat, dadanya berbulu, tangannya sampai dikatakan Rasulullah, kaf yadi Rasulillah alyanu minal harir. Telapak tangan Nabi ini lebih halus daripada sutra. Ya, ciri Rasulullah. Apa yang Rasul ucapkan ketika dia dilahirkan oleh Allah ke atas muka bumi ini? Satu, jangan pernah kita tinggalkan sampai ini terpatri dalam satu hadis yang diucapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah hanya menjawab satu kalimat saja, akhlak Rasulullah itu Al-Quranul Karim. Ini Pak. Jadi kalau ada sampai ada yang bilang, Pak, maulid Nabi bid'ah, maulid Nabi bid'ah, maulid Nabi bid'ah, apakah mereka tidak mencintai Rasulullah? Guru mereka lebih mereka cintai, tapi Rasulullah tak mereka cintai. Guru mereka sembah-sembah, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mereka tanamkan dalam jiwa mereka. Pantaslah ketika Rasulullah dicaci, dihina, tidak satu pun berani membela seperti di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang tidak dilakukan pada umat pada hari ini, kecuali seorang yang dari Pakistan yang ketika seorang hakim menghina Rasulullah langsung dia tembak. Maka sesungguhnya itulah yang paling dia cintai oleh Allah dan Rasulullah. Ketika kekasihnya dicina, dicaci, maka kita berani menyerahkan seluruh harga diri ini untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis qudsi ada yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ada ucapan Rasulullah dari Abu Bakar Al-Waraq. Ketika itu diucapkanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallah ba'athan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah mengutus aku ke atas muka bumi, liyad'ul khalqa ila rabbih. Aku diutus untuk merubah semua makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talaba minhum bi arba'ati asya. Tapi Allah meminta 4 macam dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Nabi diutus, Pak, hanya Allah minta 4 macam dalam kehidupan kita, tidak lebih. Maka ketika itu wa talaba minhu syai'aini. Dari 1 macam itu Allah minta 2 macam pun. Apa yang Allah minta pada diri kita masing-masing 4 macam itu? Yang pertama diminta oleh Allah, jagalah ini Bu seperti Rasulullah. Apa yang diminta? Al-qalbu, hati kalian. Ibu mau lihat hati Rasulullah, lihat. Ketika Rasul disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, maka Halimah itu, Pak, susunya berlimpah. Maka ketika saudara sesusuannya bermain-main ketika mereka mengembala kambing, maka Rasulullah didatangi oleh orang yang berwajah putih, dan ketika itu mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditelentangkan, maka dibelah dadanya. Maka sesusuannya ketika itu, maka lari menjumpai Halimah dan Abdullah SWT. Maka larilah dia, ibu, dipotonglah sama 2 laki-laki itu, dicuci pakai es. Maka ketika itu diambillah Bu dari perutnya hitam. Maka berkatalah 2 laki-laki, inilah tempat setan. Maka dicampakkan, maka ditutup kembali Bu. Maka datanglah Halimah, dilihat, ya Muhammad, ada apa? Maka Rasul ketika itu menjawab yang masih kecil, tadi datang 2 orang yang berwajah putih membelah perutku dan dadaku. Maka dikeluarkanlah ada sebuah gumpalan yang hitam, maka dicampakkan. Kemudian mereka menutup kembali dan mereka mencium kedua keningku. Ketika itu mereka pergi. Inilah yang tempat setan berada
selalu di hati manusia. Coba lihat Bu, kenapa Rasul ucapkan yang Allah minta al-qalbu? Berapa banyak dari hati kita ini Pak tidak untuk Allah dan Rasulullah? Berapa banyak dari hati kita ini yang condong bukan ke Allah dan Rasulullah, malah condong kepada manusia? Berapa banyak dari hati kita ini yang tidak condong kepada Allah tapi condong kepada manusia? Berapa banyak dari hati kita ini yang selalu berbolak-balik dan Allah yang membolak-balik, tapi kita tidak pernah memperbaiki hati kita? Bukankah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengadu kepada Rasulullah, syaka qasawata qalbi, Rasul, hatiku ini keras, hatiku ini tak bisa dengar seluruh nasihat-nasihat yang benar, hatiku ini tidak bisa menerima yang baik-baik. Kenapa hatiku ini keras ya Rasulullah? Apa penyebab hatiku ini keras? Apa penyebab hatiku ini membantu? Kalau datang pengajian, solat rame, ketika ngaji pulang semuanya. Bukankah itu yang salah? Bukankah itu ketika selesai solat duduk mengaji, duduk berzikir, duduk melakukan kebaikan-kebaikan? Bukankah Rasul sebutkan ketika aqwamun, seorang kaum, satu kaum yang duduk berzikir, membaca zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Jangan kalian katakan bid'ah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Bukankah itu ucapan yang diucapkan, la tukthirul kalam, jangan banyak bicara, illa bizikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Fatakswa qulubukum, maka akan keras hati kalian kalau kalian tak berzikir. Wa qalbul qasi ba'idun minallah, hati yang keras itu Pak jauh dari Allah. Walakin la ta'lamun, tapi ibu bapak tak tahu kalau hati ibu bapak itu keras. Sekarang Pak, bapak tak tahu kalau hati bapak itu keras. Dari mana bapak tahu? Nih kata Rasulullah, Haji Ilpa panggil saya saat ceramah. Begitu saya ceramah, tersinggung bapak itu. Kurang ajar. Itu keras hati Pak. Harusnya langsung tunduk dia. Ya Allah, benar yang dikatakan Rasulullah. Kenapa keras hatiku ini? Kenapa membatu hatiku ini? Kenapa ketika aku mendengar nasihat aku tolak? Karena dua macam yang masih bapak lakukan dalam hidup bapak. Apa itu Pak? Idkhalul luqmah minal haram. Sudah masuk ke perut bapak makanan yang haram. Allahu Akbar. Kalau hati kita kotor itu Bu, salah satunya idkhalul luqmah minal haram. Sudah masuk ke perut ibu bapak itu makan yang haram. Sudah masuk ke perut kita ini makanan yang tak baik. Sudah masuk ke perut kita ini makanan yang syubhat. Sudah masuk ke perut anak istri kita makanan yang tak diridhoi oleh Allah. Pantas Rasulullah 1400 tahun lalu sudah berucap untuk kita ini, innal halal bayin, yang halal itu sudah aku jelaskan, wa innal haram bayin, yang haram pun sudah aku jelaskan, wa bainahuma mushtabihat, di tengah-tengah itu yang remang-remang. Ya'lamu katsirum minan nas, banyak manusia yang tak mengetahuinya. Famanittaqa asyubhat faqad istabra'a lidini wa irdi. Kalau kalian tidak makan yang syubhat, kalian telah menyelamatkan agama kalian dan keluarga kalian. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Kalau kalian makan yang syubhat, kalian telah makan yang haram. Karra'i haulal hima yushaku ayyarta'fi, seperti orang mengembala kambing di tepi jurang, pasti suatu saat kambing-kambing itu jatuh ke jurang. Dalam memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantaslah nasihat Rasul yang pertama untuk kita, hati itu harus bersih ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hati yang kotor yang selalu mengucapkan kalimat-kalimat tak baik, tak dia keluarkan dari sini Pak, tapi hatinya menggerutu. Berapa banyak dari kita yang membenci seorang muslim tapi tak dia keluarkan dari bibirnya, tapi hatinya mendongkol. Berapa banyak bapak yang dengan istri bapak yang ketika mendongkol tapi tak keluar dari bibir ini, tapi mendongkol di hati bapak. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ketika sahabat itu datang kepada aku hanya katakan wa ansalinal qalbak,
kalau mau hatimu itu lunak, imsah bira'sil yatim wa at'amil miskin. Sering-sering mengusap rambut anak yatim, sering-sering memberi makan fakir dan miskin. Berapa banyak bapak kasih makan anak yatim? Berapa banyak bapak kasih makan orang miskin? Berapa banyak? Pak Haji tidak percaya, tanya diri kita, samakah kita mengikut sunnah seperti Rasulullah yang Rasul 7 macam sunnahnya yang tidak dia tinggalkan? Satu saja Pak, tidak pernah meninggalkan sedekah setiap harinya. Siapa kita Bu yang setiap hari Bu ngeluarin sedekah, tiap hari sedekah, tiap hari sedekah? Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam saking hobinya memberi makan manusia, saking satu hari dia tidak menjumpai orang untuk diajak makan, maka Allah perintahkan Israel untuk menemani Nabi Ibrahim makan. Bapak, siapa yang tiap hari bapak ajak makan? Siapa? Karena hati ini saking kotornya, jangankan mengajak makan, memberi makan orang fakir dan miskin saja pun kita berat dalam kehidupan kita di atas muka bumi. Apa guna hati ini? Ta'zim umurillah wasyafaqa ala khalqi. Agungkan aku Allah dalam hidup kalian, dan kalian harus sayang kepada makhluk yang aku ciptakan. Berapa banyak hati bapak yang mengagungkan Allah dengan hatinya, tapi berapa banyak bapak menyayangi makhluknya? Berapa banyak dari kita yang mengagungkan Allah dengan hati kita, tapi kita sayang kepada makhluk yang Allah ciptakan dalam hidup di atas muka bumi. Innallah la yarham liman la yarham. Sesungguhnya aku Allah tidak menyayangi kalian selama kalian tidak menyayangi makhluk yang aku ciptakan. Innallah la yaghfir liman la yaghfir. Aku tidak mengampuni dosa kalian selama kalian tidak memaafkan saudara kalian yang berdosa kepada kalian. Innallaha la yatubu ala man la yatub. Aku tak menerima tobat kalian selama kalian punya salah, tidak meminta maaf dalam hidup kalian. Dua, buang pikiran supaya kita itu nanti terbahak-bahak di dalam masjid. Lihat Pak, sampai Rasul mengucapkan, aku paling benci dengan 3 manusia. At-tahik 'indal maqabir, tertawa ketika di kuburan. Tidur setelah sholat maghrib. Yang ketiga, duduk-duduk di atas kuburan. Tertawa itu mematikan hati. Maka pantaslah yang kedua yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita di atas muka bumi ini supaya menjadi manusia yang lebih baik dalam menjalani hidup dan kehidupan seperti Rasulullah. Yang pertama diminta oleh Allah, hati kalian. Apakah hati itu? Ta'zim, agungkan aku Allah di hati kalian, dan kalian sayang kepada makhluk yang aku ciptakan. 2, apa yang diminta Allah? Al-lisan, lidah kalian. Apa diminta oleh Allah? Zikrullah ala dawam wa mudaratul khalq. Gunakan lidah ini untuk berzikir kepada Allah, dan kalian ramah kepada makhluk yang aku ciptakan. Banyak orang berzikir Pak, tapi dia tak ramah kepada manusia. Banyak orang berzikir tapi tak luas dia kepada manusia. Lihat Rasulullah, ketika dia berzikir, dia ramah sekali, dia lembut sekali, dia tidak kasar. Berapa banyak dari kita yang berzikir tapi suka memaki? Berapa banyak dari kita yang suka menyebutkan nama Allah tapi suka merendahkan orang lain? Berapa banyak dari kita yang suka mengucapkan kalimat-kalimat Allah tapi lidah mereka kotor sekali kepada orang lain? Berapa banyak dari kita yang diucapkan oleh seorang sahabat, kullu kalamin, setiap bicara itu yang tidak bermanfaat dalam hidup kalian, fahuwa ghaflah, maka itu sia-sia. Ucapan yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan seorang mukmin, mereka tinggalkan ucapan-ucapan yang tak bermanfaat dalam hidup bapak di atas muka bumi ini. Kalau bapak memperingati Maulid Nabi,
Lihat Rasulullah Pak. Ada satu hari Rasulullah itu Pak dengan Aisyah, ketika pembantunya Pak membawa setalam kurma, maka ketika itu Aisyah menampelnya Pak. Jatuhlah semua. Maka Rasul tersenyum. Maka dia katakan kepada budaknya, ibumu sedang cemburu. Maka dikutiplah Pak kurma itu, tapi tidak keluar dari mulut Rasulullah SAW marahan, cacian, bentaan, sampai budaknya itu mengutip seluruh kurma itu, dan Aisyah pun mereda apa yang ketika marah di hadapan Rasulullah. Coba kita, kalau bapak sekali melihat istri bapak melakukan satu kesalahan, mungkin ucapan kotor yang keluar dari lidah kita, mungkin ucapan makian yang keluar dari lidah kita. Bapak yang suka memaki, bapak yang suka mencaci, bapak yang suka membentak, mulai hari ini buang, karena Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah membentak Aisyah, tidak pernah membentak Khadijah, tidak pernah membentak Ummu Salamah, tidak pernah membentak seluruh yang ada di atas muka bumi ini. Selain yang dia keluarkan dari lidahnya adalah kalimat-kalimat thayyibah, maka kalimat-kalimat itulah terpatri ketika Rasul mengatakan, selalulah mengucapkan satu kalimat yang kalimat ini akan membawa kalian ke surga. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani, ringan diucapkan, thaqilatani, berat di timbangan, habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi. Jadi Bu, ucapan subhanallah wa bihamdi itu dicintai oleh Allah. Siapa mengucapkan? Mangqala, siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah, mengucapkan subhanallah 100 kali dalam satu hari, ghufirallah, maka Allah mengangkat dosa-dosanya walau zabadul bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Lihat Pak, lidah, hati, lidah. Kalau Bapak mengikut Nabi, jaga hati, jaga lidah. Bapak sholat Allahu Akbar, tapi lidah ini selalu memaki. Allahu Akbar, lidah ini selalu merendahkan. Laisal mu'min kalla'an, orang mukmin itu bukan tukang laknat. Wala ta'an, bukan merendahkan. Walal fahsh, bukan berkata keji. Walal badhi, bukan tukang memaki. Kalau Bapak suka memaki, mencaci, menghina, maka Bapak bukan mukmin yang baik. Akhlak itu paling penting Pak, akhlak. Setelah akidah, akhlak. Maka ketika akidah bagus, akhlak tak bagus, maka rusaklah amal-amal perbuatan yang Bapak lakukan di atas muka bumi ini. Kam min sirajin qad atfa'ahu rih wal hawa. Berapa banyak lampu yang terang tetapi dimatikan oleh angin dan hawa. Wa kam min abidin qad afsadahul ujbu. Berapa banyak orang yang taat ibadah tapi celaka, hancur karena ujub dan sombong. Wa kam min ghaniyin qad afsadahul ghina. Berapa banyak orang yang kaya celaka, hancur karena kekayaan mereka tidak digunakan di jalan Allah. Wa kam min faqirin qad afsadahul faqru. Berapa banyak orang yang miskin hancur, celaka karena miskin yang diberikan oleh Allah. Dia tidak bersyukur atas nikmat yang telah banyak Allah berikan dalam hidupnya. Wa kam min alimin qad afsadahul ilm. Berapa banyak orang yang pandai hancur karena kepandaian dan kepintaran di atas muka bumi ini. Wa kam min jahilin qad afsadahul jahlu. Berapa banyak orang yang bodoh hancur karena kebodohannya. Lidah Pak Haji, lidah ini
Banyak dari kita, Pak, coba lihat, asal emosi memaki, asal emosi langsung keluar kata-kata kotor. Padahal ucapan yang keluar dari bibir ini, Bu, nanti ketika sakratul maut tak akan sanggup Bapak mengucapkannya. Bapak lihat orang yang suka memaki, Pak, apa yang dia ucapkan itu yang dia ucapkan akhir hidup. Kalau Bapak suka memaki dengan kalimat-kalimat binatang, nanti akhir hidup Bapak ketika orang mentalkinkan la ilaha illallah, Bapak saksikan, Pak, kapan? Waktu dia di rumah sakit, bukan waktu mati. Maka ketika sakit itu datang, ketika dia sakratul maut itu datang, bukan sudah mati datang, tapi yang paling paten Bapak datang ketika dia di rumah sakit. Bapak talkinkan di sebelah kuping kanannya, la ilaha illallah. Pasti kalau dia memang bisa, Pak, dia tidak akan kecuali meneteskan air mata. Tapi kalau dia tidak bisa, dia akan Pak, ayahku sholat, ayahku selalu berzikir, ayahku selalu naik haji, ayahku selalu umroh, ayahku selalu sedekah. Tapi kenapa dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu? Di dalam hidupnya suka memaki, suka merendahkan, suka mencaci. Maka Allah beratkan ketika dia naz'ah, ketika mau dicabut. Maka berat, kata Allah, ketika itu akshan ja'ayan wa syiddatu naz'ahu. Maka ketika dia mau dicabut dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, ketika mau dicabut berat sekali untuk mengeluarkan kalimat tauhid dalam kehidupannya. Tidakkah kita takut ketika nanti di akhir hayat hidup kita, ketika kita didampingi anak-anak kita, seluruh keluarga kita, ketika kita disaksikan, ketika diucapkan satu kalimat tauhid yang diajarkan Rasulullah, laqinu mautakum, talkinkan untuk orang yang mau mati, la ilaha illallah. Kalau lidah ini, Pak, sering mengucapkan la ilaha illallah, maka kata Rasulullah, hiya ahdam wa ahdam, menghancurkan dosa, menghancurkan dosa. Kok kita katakan bid'ah pula mengucapkan la ilaha illallah? Itu hadisnya, laqinu mautakum, talkinkan untuk orang meninggal, la ilaha illallah, fa innaha hadmal dhunubu hadman, menghancurkan dosa, menghancurkan dosa.